Xianyu, akhirnya kamu sadar juga. Iya, sadar. Tidak akan memaafkan. Tidak perlu masa tenang. Ke kantor catatan sipil, langsung urus pernikahan. Aku menganggapmu teman terbaik, tapi kamu di sini. Berhubungan dengan suamiku, pantas aku memukulmu? David, kamu masih satu aku. Tinggal di rumahku, di ranjangku, tidur dengan sahabatku. Hebat sekali, benar-benar membuatku mual. Jangan banyak bicara, cerai. Kali ini aku sudah mantap. Aku ingin kembali menemukan kebahagiaan sederhana yang menjadi milikku. Hidup. Bagaimana? Selamat menikmati hidup lajang. Terima kasih. Hari ini, aku ucapkan selamat ulang tahun ke-40 untuk Dewi Lajangku. Selamat. Aku bukan 40, aku 39, jangan asal bicara. Baik, 39. Selisih 1 tahun pun tidak boleh. Mana hadiah ulang tahunku? Sudah kusiapkan sejak lama. Mari sambut Ouluo Baku yang bersinar. Kakak Xianyu, selamat ulang tahun. Terima kasih. Hari ini, aku menyiapkan sesuatu untukmu. Sekarang dengan bangga aku perkenalkan. Sahabat terbaikku, Kui Kan. Kakak Xianyu, selamat ulang tahun. Hai, Apa yang kamu tunggu? Duduk. ayo, duduk. Wah, pil biru kecil, anak ini paham kamu. Tahu kamu suka ini. Dengar ya, dulu, kakak Xianyu saat kuliah menciptakan teknik minum air Tou. Waktu itu di kampus tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada lawan. Karena keahlian ini juga, dia berhasil mendapatkan idola prianya waktu itu. Berhasil direbut. ST. Rendah hati, itu sudah masa lalu. Ah, si brengsek itu. Sekarang sudah kubuang. Hari ini, aku akan kembali menemukan kebahagiaan sederhana yang menjadi milikku. Bersulang. Xianyu. Selamat ulang tahun. Kamu mau apa? Aku suaminya. Suami siapa kau? Kita sudah bercerai. Aku tidak mau melihatmu lagi. Xianyu, aku tahu semua salahku sebelumnya. Semoga mulai hari ini, kita bisa memulai lagi. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Cukup, sudah Bin. Jangan bohongi aku lagi. Aku tidak tertipu lagi. Sebelum-sebelumnya aku tidak akan terjebak dalam perangkap yang sama. Berkali-kali. Dan aku beritahu kau, aku sudah punya pacar baru. Kau tidak ada kesempatan lagi. Ayo kita pergi. Xianyu. Kakak, kau sudah bangun? Ada apa? Kau lupa kejadian tadi malam? Tadi malam. Ada apa, Kak? Tenang, kita sudah dewasa, dan aku sudah bercerai. Kita berdua jomblo, tidak masalah. Kita semua sudah dewasa, lupakan kejadian tadi malam. Mulai sekarang kita tidak saling kenal. Tidak saling mengganggu, paham? Aku tidak akan merugikanmu. Ya ampun, jangan-jangan ini benar. Astaga, pantasan aku merasa mual belakangan ini. Ternyata benar hamil. Anak siapa ini?
Menerly, hari ini jam 10 pagi kita ada janji. Dengan pejabat Dinas Pariwisata. Rapat ini sangat penting. Berhubungan langsung dengan perkembangan grup kita di masa depan. Aku menelepon untuk mengingatkanmu, jangan sampai terlambat. Baik, aku tahu. Kau tahu siapa saja pejabat yang datang? Katanya, selain pejabat Dinas Pariwisata kota yang sebelumnya kita hubungi, ada juga seorang staf yang baru dipindahkan dari Dinas Pariwisata Provinsi, khusus menangani proyek kita ini. Asalkan kita persiapkan dengan matang, tidak perlu khawatir. Tenang, aku tidak akan terlambat. Kau tidak siapkan diri. Menjadi. Kerjakan dulu, setelah proyek ini selesai. Baru cari Syasha untuk berdiskusi. Bagaimana menangani si Xiao Dong ini? Bunga siapa ini? XINU. Ini aku. Shudabin, kamu datang lagi buat apa? Aku datang tentu saja untuk mengejar Dewi hatiku. Hari ini aku ada rapat penting, tidak ada waktu untuk mendengar omong kosongmu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, nanti kalau kamu sedang kita bicara lagi ya. Meskipun aku senang, tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kita sudah bercerai. Aku tidak ingin menikah lagi denganmu. Jangan selalu datang mengganggu hidupku. XINU, kalau kamu tidak mau memaafkanku, aku pasti tidak akan menyerah, aku bersumpah. Aku sudah berubah, dan aku... Sumpah apapun tidak ada gunanya, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Cepat keluar dari sini. Keluar. Kalau tidak, aku panggil satpam. Baiklah, jangan dorong, aku pergi. XINU. Aku mencintaimu. Anak ini. Jangan-jangan anak Shudabin? Itu sangat menjijikan. Menerly, resepsionis menelepon bilang, pimpinan Dinas Pariwisata sudah sampai. Oh baik, sekarang juga pergi. Selamat datang, para pimpinan. Menerly, Anda terlalu sopan. Oh ya, saya perkenalkan, ini adalah staf C Weekend yang baru dipindahkan. Dari Dinas Pariwisata Provinsi, khusus menangani proyek promosi pariwisata kita. Kok bisa dia? Liek Xian Yu. Profesional, tunjukkan sikap profesional. Staf Cewi, halo. Menerly, sudah lama mendengar nama besar Anda dari kepalaku. Pasti rencana promosi pariwisata ini sudah Anda siapkan dengan sangat matang. Tidak, Anda terlalu memuji. Mari kita masuk. Baik. Para pimpinan, ini adalah perusahaan hiburan budaya Yiku yang menyusun proposal proyek promosi pariwisata. Dengan ciri khas lokal kita, saya akan mempresentasikannya. Tak disangka, kamu yang jadi penanggung jawab proyek kita. Kakak XINU. Waktu itu, kamu pergi terlalu buru-buru. Kita tidak sempat ngobrol baik-baik. Sudah kubilang, kita tidak saling kenal lagi. Kali ini, karena ada tugas kerja yang mengharuskan kita berinteraksi, tidak ada pilihan. Tapi aku harap kita saling menyapa dengan jabatan, staf Cewi. Baiklah. Menerly. Ternyata dia belum melupakan kejadian malam itu. Tapi anak ini, mungkinkah anaknya? Direktur Lee, proposal promosi Anda sangat lengkap. Kami sangat puas. Kepuasan atasan adalah kebahagiaan terbesar kami. Kalau begitu, bisakah kita segera menandatangani kontrak dan melaksanakan rencana promosi kita? Direktur Lee, rencana Anda menurut saya sangat bagus, tapi ada beberapa detail yang jika dioptimalkan lagi akan lebih baik. Begini saja. Saya akan tulis detail revisinya, lalu lain waktu kita bertemu untuk membahasnya. Saya yakin rencana ini akan segera terlaksana. Ini. Staf Cewi, dia lulusan luar negeri yang berbakat. Dan dipindahkan dari Dinas Pariwisata Provinsi, sangat kreatif. Saya yakin dengan bimbingannya, proposal Anda akan semakin sempurna. Haha. Baiklah, mohon bantuannya staf Cewi. Sama-sama. Direktur Lee, pulang dulu dan tunggu telepon saya. Baik. Silakan. Hati-hati di jalan. Hei Syasha, ada hal penting yang ingin kubicarakan. Dengan persiapan matangku,
Dan suara menggugah ini pasti bisa menaklukkanmu lagi. Aku hamil. Anak brengsek Shudabin itu. Belum tentu. Bisa tidak bicara pelan-pelan? Anak siapa? Kamu tidur dengan orang lain? Teman Oulwoba itu. Cewi Ken. Malam ulang tahun itu. Wah, kamu benar-benar makan rumput muda. Malam itu, tidak perlu dibahas lagi, pasti anaknya, tidak mungkin salah. Kamu bersama Shudabin. Lebih dari 10 tahun, dia tidak bisa membuatmu hamil. Aku tidak percaya ini kebetulan. Cewi Ken masih muda, penuh semangat. Anak serigala muda, pasti sekali langsung kena, tidak mungkin salah. Kalau begitu, kamu berencana, bagaimana menangani anak ini? Tentu saja melahirkannya. Kamu akan melahirkannya? Sudah dipikirkan matang-matang? Aku sudah segini umurnya, tidak bisa menggugurkannya lagi. Ini adalah hadiah dari langit untukku. Ini adalah jodohku dengan anak ini. Aku harus menghargainya dengan baik. Kalau begitu, setelah lahir, bagaimana rencanamu membesarkannya? Bersama-sama? Siapa bilang anak ini setelah lahir harus dibesarkan bersama pria? Aku punya anak sendiri, tidak bisa membesarkannya sendiri. Bukan. Maksudmu, tidak memberitahunya, lalu melahirkannya sendiri, dan membesarkannya sendiri? Hey, Engine Castle. Aku dari berkenalan lagi, Wan. Untuk berkenalan, Ya, itu aku. Lihat di bawah, anjing kecil, sedang berkenalan di sini. Berkenalanlah. Apa hubungannya denganku? Apa maksudmu apa hubungannya denganku? Bagaimanapun juga, dia sekarang adalah ayah dari anak di perutmu. Dia harus bertanggung jawab. Aku juga tidak perlu dia bertanggung jawab. Lebih baik menikah dengan orang lain. Agar tidak merepotkan. kalau begitu, aku akan langsung to the point. Katakan. Mas kawinku tidak banyak, keluargamu hanya perlu memberikan satu. Rumah senilai 1 juta. Dan belikan aku mobil senilai 500.000. Tidak masalah, dan keluargaku tidak meminta mas kawin. Setelah menikah, semuanya harus diserahkan padaku untuk dikelola, dan aku bebas menggunakannya sesuka hati. Kamu tidak boleh ikut campur. Aku sangat dermawan. Setiap bulan akan memberimu uang saku 500.000. Baik. Orang tuaku hanya punya aku seorang anak perempuan. Mereka bisa memberiku sedikit bantuan keuangan. Tempat kerjaku menyediakan makan, biasanya tidak banyak pengeluaran, uang. Bisa kamu kelola. Aku tidak terlalu pandai merawat diriku sendiri. Aduh, setelah menikah. Kamu harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan juga harus melayaniku. Mencuci pakaian dan memasak, kalau kita punya anak. Kamu juga harus merawat anak sendirian, aku tidak mau ikut campur. Baik, aku tidak masalah bekerja lebih banyak, orang tuaku juga masih muda. Nanti mereka juga bisa membantu mengasuh anak bersama. Aku sangat suka bersosialisasi, punya banyak teman lawan jenis. Setelah kita menikah, kamu tidak boleh ikut campur dalam pergaulanku, dan aku akan membawa teman lawan jenis pulang. Kamu harus memberi kami tempat. Hila. Aku sudah bersabar, tapi kamu malah tidak tahu diri. Kalau kamu tidak setuju, masih banyak orang yang mau. Kok pergi? Ya ampun. Kenapa aku ketemu orang yang lebih brengsek dari Shudabin? Anakku ini pasti nggak bakal baik-baik aja. XINU. Akhirnya aku nemu kamu. Bukannya udah aku bilang, jangan muncul di depanku. Kok kamu kayak hantu aja sih? XINU, dulu kamu nolak aku ngerti. Tapi sekarang kita udah punya buah cinta. Kenapa kamu masih nolak aku? Buah cinta apaan? Mau sembunyiin lagi dariku? Aku udah tahu semuanya. Kamu udah ke rumahku. Kamu lupa ya? Hari ini hari pernikahan kita. Awalnya aku mau nyelinap masuk, mau kasih kejutan. Lagi pula, passwordmu nggak diganti, aku nemu di kamar mandi. Shudabin, dengerin ya. Kita udah cerai, masuk rumahku tanpa izin. Mana? XINU, kita nikah 10 tahun. Nggak punya anak, sekarang Tuhan kasih kita anak, artinya kita masih ada jodoh. Ayo kita bercek lagi. Jujur aja, anak ini bukan anakmu. XINU, bercanda apaan sih? Kalau bukan aku, anak siapa? Waktu di klub malam, udah ku bilang. Aku punya pacar baru, anak itu anaknya. Anak ini beneran bukan anakku. Iya, Sasha ada di sini. Sasha bisa jadi saksi. Iya, anak ini emang bukan anakmu. Exianyu udah cerai sama kamu, mau sama siapa? Itu haknya, dipaksa juga nggak enak. Udah, semua udah jelas, kita pergi. Tas.
Jangan-jangan anak ini beneran anakku? Kamu pulang. Nanti ketemu ya. Kak Ken. PIR. Kak Ken, kaget lihat aku? Kaget dong, kok pulang dari luar negeri? Tapi, kali ini pulang, aku ada kabar baik. Kabar baik? Aku mau nikah. Hah? Berakting denganmu. Saya tidak bermain. Tidak demam, karena kau tidak berakting. Bercanda padaku, tapi kau menelepon dan berkata, aku bahkan tidak punya pacar untuk menikah. Aku tidak punya pacar, tapi aku menemukan Dewi. Dewi, maksudmu kau menemukan? XNU. Bukankah Anda datang kepada saya untuk membicarakan rencana revisi? Bagaimana bisa datang ke tempat ini? Bicara tentang urusan publik dan urusan pribadi. Langsung ke pernikahan. Apa? Lihat, itu adalah pernikahan sepupu saya. Aku akan membawamu untuk makan. Aku bilang cewek kamu. Kenapa kau begitu pelit? Pernikahan orang lain. Bukan hanya untuk makan, aku ingin kau lihat. Jika kita menikah. Apa yang kau katakan? XNU, aku tahu. Jangan sembunyikan aku. Aku akan menjagamu dan anak. Tanggung jawab ayah dan suami. Anda tidak perlu bertanggung jawab. Kami berdua adalah kecelakaan murni. Aku tidak punya mas kawin. Aku tidak ingin. Kau bawa lawan jenis pulang untuk malam. Anda harus menemukan orang lain. Itu trik saya untuk berurusan dengan orang tua. Mungkin ada yang menjanjikan permintaan yang tidak masuk akal. Aku tidak peduli jika kau berurusan dengan orang tua atau. Lagi pula, aku akan membesarkan anak ini. Li XNU. Jika aku harus bertanggung jawab. Bagaimana kau bisa membiarkan aku pergi? Maksud saya adalah, Anda Li XNU kami berdua. Terkunci. Dan aku harus menikahimu. Bagaimana anak Anda tidak mengerti? Aku bilang kau cinta. Anda tidak perlu bertanggung jawab. Pertama, jangan panggil aku anak. Kedua, aku mengerti semua yang kau katakan. Aku bilang, aku harus membesarkan anak ini. Aku juga harus menikah. Kau bilang. Bagaimana caranya kamu bisa melepaskanku? Benar-benar tidak ingat aku? Malam itu aku mabuk. Apa yang bisa kuingat? Kalau begitu, kamu pikirkan baik-baik sebelum itu. Aku tidak ingat. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Kalau pekerjaan tidak dibahas, kamu langsung pergi. Weekend, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Hal seperti ini dipakai untuk memeras aku? Ini bukan tidak tahu malu, hari ini aku memang datang untuk membahas pekerjaan, kamu sendiri tidak mau bicara pekerjaan, langsung mau pergi. Masa? Baik, bicara, kamu bilang bagaimana? Makan dulu, setelah makan baru bicara pekerjaan. Ibu, ayah. Ken, kenapa kamu baru datang sekarang? Aduh, bawa temannya. Alamak, Duduklah. Ken, Nona ini teman kerjamu? Kenapa sebelumnya tidak pernah lihat? Ibu, ayah, semua keluarga dan teman. Izinkan aku untuk memperkenalkan dengan hikmat. Wanita cantik di sampingku ini. Dia adalah ibu dari anakku, calon istriku di masa depan. Li XNU. kamu gila? Ini mau cari mati? Kenapa harus bilang ini di depan umum? Aku bilang yang sebenarnya, tidak boleh. Ken, kamu bilang Nona Li ini adalah ibu anakmu, calon istri di masa depan? Ini bagaimana ceritanya? Ibu. Sekarang di perutnya, adalah anak keluarga cewek kita. Ya ampun, anak ini bagaimana? Tidak tahu prioritas. Di depan banyak orang, bilang hal ini sangat memalukan. Ken, tidak dengar punya pacar. Ini bagaimana sebabnya anak? Iya, tidak menyangka anak yang pulang dari luar negeri, beraninya besar. Awalnya, Pak Cewi selalu khawatir dia tidak menikah. Sekarang langsung bawa pulang orang dewasa dan anak. Gadis ini kelihatan cukup cantik, penampilannya juga bagus. Hanya sepertinya usianya agak lebih tua sedikit. Usia lebih tua tak apa, wanita lebih tua 3 tahun bawa keberuntungan, lagi pula. Wanita yang lebih tua, lebih bisa menyayangi orang. Pak Cewi, Kamu hebat juga. jangan marah, jantungmu memang tidak baik. Hari ini kan pernikahan Xiao Dong. Banyak keluarga dan teman, semuanya lihat, kita. Tidak boleh marah-marah.
Bagus, tidak sia-sia menjadi anakku. Sekarang aku tenang. Hari ini Xiao Dong menikah. Ken Ken membawa pacarnya untuk dikenalkan pada kami. Ini adalah kebahagiaan ganda, hal yang baik. Ken Ken, coba perkenalkan pada kami. Bagaimana kamu mengenal Nona Li ini? Ibu, sebenarnya aku dan Xian Yu. Aku yang akan menjelaskan. Paman dan Bibi, aku memang hamil dengan anak Cewi Ken. Tapi, aku tidak bermaksud menjadi menantu kalian. Aku tidak menyangka Cewi Ken membawaku ke sini. Untuk mengumumkan hal ini, awalnya aku ingin membesarkan anak ini sendiri. Tidak ingin membuat Cewi Ken bertanggung jawab. Juga tidak ingin membebani keluarga kalian. Maaf sekali, mengganggu pernikahan kalian. Maaf, aku pergi dulu. Ken Ken, anak bodoh, cepat kejar dia. Baik, aku mengerti. Tunggu aku. Xian Yu. Minggir. Aku tidak akan melepaskanmu. Tasya, Aku tidak sedang bermain. sebenarnya kamu mau apa? Apa masih kurang jelas? Aku ingin menikahimu, aku ingin merawatmu dan anak kita. Mimpi. Bagaimana kamu tahu tidak cocok? Aku tidak ingin mencintaimu. Aku akan berusaha membuatmu mencintaiku. Kamu gila ya? Kamu umur berapa? Kamu baru saja merayakan ulang tahun ke-39, 11 tahun lebih tua dariku. Ya, 11 tahun, kamu bisa memanggilku tante. Kenapa kamu tidak mencari gadis muda dan cantik saja? Harus nunggu? Di depan cinta, usia bukan masalah. Ini cinta. Bagaimana kamu tahu bukan? Kamu tahu hidupku, masa laluku. Apa yang aku cari? Masa lalumu, aku tidak perlu tahu. Sekarangmu. Hari ini aku mulai memahami. Apa yang kamu cari, aku tidak akan memaksa. Kamu tidak memberiku satu kesempatan pun, bagaimana kamu tahu? Bagaimana tidak? Tidak masuk akal. Lepaskan aku, kalau tidak aku akan berteriak. Kenapa kamu tidak mau memberiku satu kesempatan? Nona, belilah bunga untuk dipakai. Nenek, aku tidak punya uang, tidak jadi beli dulu. Nenek sudah pernah mengalami. Sekilas bisa melihat isi hatimu, Nona. Kamu kebanyakan seperti ini karena si brengsek yang tidak tahu terima kasih, ya? Nenek akan memberimu bunga untuk dipakai. Ini bunga keberuntungan, pakai saja, semuanya akan baik-baik saja. Nona, dewa yang mengatur jodoh itu bijaksana, kamu begitu hebat. Pasti akan ada orang yang sangat menghargaimu muncul untuk memenuhi janji cintamu. Ingat, saat itu, pastikan memberi kesempatan pada cinta. Apakah dia adalah kesempatan cinta itu? Cewi Ken, beri aku waktu untuk mempertimbangkannya. Lalu aku akan memberimu jawaban. Baik. Tapi, sebelum aku memberi jawaban, kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kalau tidak, aku lebih baik tidak mengambil proyek wisata daripada berurusan denganmu lagi. Siap. Kalau begitu aku pergi dulu. Ini adalah revisi rencanaku, bawa pulang dan pelajari. Gabungkan dengan rencanamu sebelumnya, jika ada yang tidak dimengerti. Telepon aku kapan saja. Baik. XINU. Shudabin. Shudabin, kenapa kamu datang lagi? Aku tidak percaya kamu punya anak dengan orang lain, jadi aku. Ini tempat untuk membicarakan hal seperti ini? Ini kantorku.
Aku tahu kamu hanya tidak ingin kembali bersamaku. Dari membuat bohongan untuk menipuku, aku beritahu kamu. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku tidak akan tinggal diam. Apa yang perlu dijelaskan padamu? Apa hubunganmu dengan ini? Xiaohi. Telepon satpam, aku tidak ingin melihatnya, usir dia keluar. Halo, bagian satpam? Aku tidak akan berdebat denganmu. Bawa bunganya pergi. XNU, grup ini selalu sangat menghargaimu. Proyek kerjasama dengan dinas pariwisata ini diberikan padamu. Sudah cukup membuktikan. Grup ini siap mempromosikanmu dengan besar-besaran. Pembinaan grup padaku, perhatian Pak Su padaku. Semuanya aku ingat baik-baik. Aku tahu, perceraian bukanlah pukulan kecil bagimu. Tapi hidup tidak mungkin selalu tidak maju. Karena kamu sudah melangkah keluar, kamu harus terus berjalan. Kau punya masa depan yang cerah. Aku tahu, aku mengerti. Sekarang adalah saat yang kritis untuk menandatangani kontrak dengan Badan Pariwisata Budaya. Kelompok ini akan hidup dan mati dalam 3 tahun ke depan. Tapi itu semua tentang Anda. Anda selalu membiarkan mantan suami Anda. Ini masalah di perusahaan. Citra perusahaan dan penandatanganan kontrak tidak mudah. Oke, Su, aku mengerti maksudmu, aku akan kembali. Aku harus berbicara dengannya. Pernikahan percobaan. Ya, ini waktu sebelum anak lahir. Sebagai Anda dan Joe Weekend. Masa percobaan pernikahan 2 orang. 2 orang hidup bersama. Baru sebelum anak itu lahir. Dan membesarkan enak-enak bersama-sama. Aku ingin kau membantuku. Sudah bin cabuli pria ini. Kau kembali dengan masalah besar. Bukankah ini cara yang saya lakukan sekali dan untuk semua? Kau mau, tiba-tiba muncul. Anjing serigala muda dan tampan. Lalu apakah sudah bin berani mendekati Anda? Dia juga anjing serigala, aku pikir itu anjing. Selain itu, aku tidak suka dia. Kau tidak suka. Kau dan anak-anak, aku bisa memberitahumu. Temukan kakak Anda sekarang. Jangan putus cinta karena pernikahan yang gagal. UPS, aku bilang XNU, aku bilang. Coba saja pernikahan, coba saja ya, kita bersama. Kalau begitu coba-coba tidak bagus, pisahkan saja, dan kalian berdua. Sekarang ada persimpangan di tempat kerja. Dia membantu Anda memblokir Shudabin. Bukankah ini 2 burung dengan 1 batu? Jangan bilang itu benar. Atau coba saja. Kau setuju. Zin Wayui setuju untuk masak. Kalian berdua menghitaku. Apa itu perhitungan? Aku bukan untukmu. Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Siapa yang membuatnya bertanggung jawab? Kau tidak akan membiarkannya. Bagaimana cara berbicara? Berbicara itu buruk, tetapi kesetiaan itu buruk. Kesetiaan bermanfaat. Kalian berhenti bertengkar. Diam wanita bicara pria, jangan menyela. Ingat, Jahamo, tidak bol minum teh, ganti dengan susu. Sasa, kamu minum sedikit. Dia juga tidak suka minum teh. Suka minum es kopi susu, lebih banyak kopi. Aku bilang, XNU, tadi kamu juga setuju untuk mencoba pernikahan, kan? Masih bingung apa? Lagi-lagi begini. Sudah cukup belum? Ada. Bosan denganku, ya? Kalau begitu aku pergi, kasih kalian ruang. Kalian berdua ngobrol baik-baik. Ngobrol baik-baik, ya? Kakak XNU. Kita juga pergi, yuk. Mau kemana? Pulang, sayangku. Sudah capek seharian. Aku masak makanan enak untukmu. Kalau kamu tidak nyaman ke rumahku, aku bisa pindah ke rumahmu. Ini tidak tepat. Aku tidak berencana tinggal bersamamu. Kalau tidak tinggal bersama, bagaimana mencoba pernikahan? Bagaimana menyesuaikan diri? Ayo, setelah makan, kita selesaikan proposal promosi. Setelah finalisasi, kita bisa siap kontrak. Sayang, kamu akhirnya pulang. Aku beli tiket Secret Love in Peach Blossom Land, kita nonton bersama. Aku tidak mau, tidak tertarik. Aku sangat merindukanmu, hampir gila. Tuan, tolong jaga sopan santun. XNU, kamu benar-benar dengan anak muda ini? Anak ini, benar anakmu dengannya? Kita sudah cerai. Aku bebas dengan siapa saja. Bisa kamu urusi? XNU sekarang hamil, butuh istirahat. Aku tidak ingin ada orang yang mengganggu perasaannya. Aku peringatkan, Shudabin. Jangan datang ke rumahku lagi. Kalau tidak pergi, aku laporkan polisi. Hakshu, dengan perusahaan Lee XNU sedang kerja sama dengan dinas pariwisata untuk proyek tertentu. Kalau berhasil, dia mungkin naik jadi wakil direktur. Dan dapat bonus besar. Sudah jelas, tidak perlu kamu bilang. Makanya aku berusaha keras untuk rujuk dengannya. TAPI.
Lee Xian Yu sekarang. Punya pacar muda dan anak. Ini sulit. Bagaimana? Apa kita lupakan saja? Lupakan? Di kamusku tidak ada kata lupakan. Ah, setelah bertahun-tahun bersamaku. Aku sangat paham Lee Xian Yu. Sekarang pun aku masih bisa mengendalikannya. Tapi, aku harus pisahkan dia dulu dari anak itu. Pak Shu. Wah, Tian Tian. Ayo duduk. Kenapa baru datang? Aku kangen banget. Hari ini ada syuting, aku jadi figuran seharian. Aku capek banget. Berdiri seharian, kakiku pegel. Sini, aku pijitin biar nggak pegel. Cuma dipijit doang, mau ngecoh ya? Oke, Tian bilang. Gimana biar puas? Aku lihat sepatu edisi terbatas waktu jalan-jalan. Beliin aku. Beli, Tian bilang. Harus beli, besok aku ajak kamu beli. SHUDA Ben, brengsek. Pantasan perlakuannya berubah, ternyata ada yang baru. Situ yo. Sudah kubilang, kita nggak ada hubungan. Cepat pergi. Hahet, kau pasti celaka. Pak Shu, siapa itu? Aku takut. Nggak usah pedulikan, selama aku di sini, nggak ada yang berani ganggu kamu. Pak Shu, kamu baik banget. Kalau sepatu tadi, Nggak masalah, besok aku beliin. Oak. Sudah Bin, brengsek. Ada apa? Nggak apa-apa, aku baru mimpi buruk. Ngerti. Percayalah, aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Makanan sudah siap, ayo makan. Xian Yu, sudah baik kan? Kakak Sasa bilang kamu suka udang. Aku sengaja beli udang. Terima kasih. Minum sup ayam hitam, biar tenggorokan lega. Gimana? Lo, kenapa? Kok mual? Sup ayam hitam ini kok amis? Amis? Nggak mungkin, cuma ayam hitam, nggak ada yang lain. Aku juga nggak tahu. Pokoknya enak banget. Sini, aku ambilkan air buat kumur. Halo, sayang. Kamu di mana? Kapan pulang? Aku lagi haid, perutku sakit banget. Xian Yu, aku lagi bimbing siswa. Kamu minum air hangat aja, udah cukup. Kamu. Aku masak bubur millet untukmu, coba rasanya gimana? Gimana? Buat sementara nggak sakit. Ayo, aku suapin kamu minum beberapa teguk lagi. Boleh. Aku sendiri aja. Gak boleh, kamu sekarang gak boleh capek-capek. Hutang anak, bapak yang bayar. Kalau udah lahir, aku pasti. Udah aja. Kalian berdua nggak akan aku lepasin. Nak, jangan ganggu ibumu, lihat bapakmu ikutan kena getahnya. Ada apa? Mau tambah semangkuk lagi? Aku cuci dulu. Cewi Ken. Kamu nggak mau nanya soal aku dan Sudah Bin? Kalau kamu mau cerita, pasti akan bilang. Aku gak mau. Nambahin beban pikiranmu. Aku mau cerita sekarang. Kamu duduk. Aku akan dengerin baik-baik. Sudah Bin itu teman kuliahku. Waktu itu, dia orang terkenal di jurusan penyiaran kita. Ganteng, sifatnya juga baik. Banyak cewek suka sama dia. Aku salah satunya, ngejar-ngejar dia selama 3 tahun. Baru bisa dapetin dia. Kamu yang ngejar dia? Waktu itu aku kayak tomboy.
Sama semua orang akrab kayak teman cowok. Tapi sama dia beda. Akhirnya dapet juga, kita mulai pacaran. Dia masih dikelilingi banyak cewek. Tapi waktu itu aku kayak kesurupan, percaya banget sama dia. Teman-teman ngasih tahu dia playboy, aku nggak percaya. Kadang lihat dia sama cewek lain. Aku marah, terus dia elus-elus dikit, aku langsung percaya lagi. Waktu itu, apa yang dia bilang aku percaya. Abis lulus. Ya, Abis nikah jadi baikan? abis nikah, mungkin karena urusan rumah tangga, aku jadi lebih dewasa. Terus aku ketemu dia lagi di ranjang sama sahabatku. Aku langsung sadar, dan gak akan pernah maafin dia. Langsung memilih untuk bercerai. Kalau kali ini, dia tidak membujukmu. Dia membujuk, sejak hari perceraian, dia terus menggangguku. Ingin aku rujuk dengannya. Sangat menyebalkan. Aku yakin, mulai hari ini, dia seharusnya tidak akan tinggalmu pergi. Semoga saja. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Mulai hari ini, yang pertama harus kamu lakukan adalah menghapusnya dari hatimu. Anjing kecil masih menjaga makanannya. Kamu bilang siapa anjing kecil? Aku bilang kamu, aku belum setuju menikahimu. Kamu mulai mengencingi lingkaran. Kamu bukan anjing kecil, lalu apa? Aku bukan anjing kecil, aku serigala kecil. Mau coba? Aduh. Tidak bisa, perutku, aduh. Ada apa? Jangan panik, aku akan telepon 120 sekarang. Apa anaknya tidak apa-apa? Tidak apa-apa, ada aku di sini, tidak apa-apa. Halo, 120? XCNU tidak apa-apa. Kamu pasti tidak apa-apa. Cewiken, kamu kenapa? Apa yang kamu lakukan pada Xianyu? Kakak Sasa, aku. Kamu tidak melakukan apa-apa. Apa Xianyu akan muncul di ruang gawat darurat? Xianyu masih di dalam sedang dirawat. Kita tunggu kabar di sini, kita sendiri tidak boleh panik. Iya, iya. Aku kasih tahu, yang sekarang terbaring di dalam adalah sahabat terbaikku, kalau dia sampai kenapa-kenapa. Aku pasti akan melawanmu. XCNU. Diam, aku tidak mau dengar kamu bicara sekarang. Bagaimana? Lebih baik. Dokter, dia kenapa sebenarnya? Sekarang ibu hamil sudah 3 bulan, lalu hari ini terganggu kandungannya. Hari ini emosinya sangat tidak stabil, untung pertolongan datang tepat waktu. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa, lalu pulang. Istirahat yang cukup saja, terima kasih dokter. Ken, karena Xianyu sudah tidak apa-apa. Cepat bawa dia pulang istirahat, jaga dia baik-baik, bukan. Tunggu sebentar, Bu. Masih mau dia ikut pulang? Pertama kali tinggal bersama. Hampir membuat Xianyu celaka, masih mau dia pulang. Aku tidak setuju. Shasha, tenang saja, soal hari ini. Itu hanya demi membuat saya jadi seperti ini. Bukan salah Cewiken, sebenarnya Cewiken merawat saya dengan sangat baik. Bukan. Tadi dokter juga bilang, untung dia cepat membawa saya ke rumah sakit. Jadi tidak apa-apa. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu kamu pulang, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, langsung cari saya, dengar. Ya, Ken, kalau kamu terlalu sibuk, bilang saja ke ibu, ibu siap membantu kapan saja. Kakak Sasa. Ibu, ayah, tenang saja. Saya pasti akan merawat XCNU dengan baik. Kalian juga sudah lelah, cepat pulang dan istirahat. XINU. kamu ngapain? Dekatkan dengan bayi, biarkan bayi merasakan medan magnet ayah. Teori apa ini? Ini dari buku parenting, namanya pendidikan janin. Mengerti? Anjing kecil, aku mau tanya sesuatu yang sangat serius. Aku akan jujur dan terbuka. Kenapa kamu suka aku? Coba lihat lagi. Bicara saja bicara, ngapain sedekat ini? Kamu benar-benar tidak ingat aku? Tidak ada ingatan. Sebenarnya waktu kecil, kita pernah bertemu. Waktu kecil, aku sudah bekerja, mana bisa ingat. Anak kecil, coba jelaskan lebih spesifik. Suatu musim panas. Musim panas. Pertama kali kita bertemu di musim panas. Lalu? Lalu kamu melakukan sesuatu yang membuatku yakin, seumur hidup. Aku hanya mau menikahimu.
Aku melakukan apa? Ini tidak bisa kuberitahu. Begini, setiap tanggal 1. Aku akan kasih satu petunjuk. Sampai kamu ingat. Kamu benar-benar membosankan, meskipun dulu kenal. Kamu anak kecil, ngerti apa tentang menikah? Sudahlah. Jangan bercanda, cepat keluar, aku lelah. Kamu lihat apa? Sepertinya malam ini aku harus tidur di sofa ini. Tidak, aku tidur di sini. Kalau malam ada apa-apa, panggil aku tidak dengar bagaimana. Aku tidur di sini, lebih mudah merawatmu. Tapi, Kamu takut dilihatku atau takut melihatku? Kita kan sudah pernah bertemu. waktu itu beda, waktu itu mabuk. Kali ini kenapa? Waktu itu mabuk, jadi gak jelas lihatnya. Sekarang, pas bisa lihat dengan jelas. Mau apa kamu? Kalau terus begini, aku usir kamu loh. Baiklah, gak usah digoda. Aku tidur di ruang luar. Kamu tidur dulu, aku cuci piring dulu. Nanti, aku gak nutup pintu. Kalau ada apa-apa, panggil aku dengar. Gak akan bikin kamu canggung. Bawa anjingnya pergi. Apa aku sebelumnya? Benar-benar pernah bertemu dia? Kamu sudah berapa bulan? Aku baru 3 bulan. Dari penampilanmu, kayaknya anak laki-laki. Tapi aku mau anak perempuan. Ya udah, bikin 2. XNU. Eh. Sudah selesai, ayo pergi. Siapa cowok ganteng ini? Adikku. Kamu rawat baik-baik ya, aku duluan. Jaga diri. Oke, oke. Weekend, hari ini kita makan burger. Boleh nggak? Beberapa hari ini rasanya nggak begitu sakit. Soalnya kamu yang merawatku dengan baik. Bukannya kamu bilang laporan rencana sudah dikirim? Perusahaan akan kontrak dalam beberapa hari ini, nanti kamu pasti sibuk. Gimana kalau hari ini kita ke Deibao? Anjing kecil, kenapa kamu? Anjing kecil, marah-marah kenapa sih? Dari tadi mukanya masam, aku salah apa? Kenapa kamu bilang ke orang lain aku adikmu? Cuma karena itu? Emangnya kamu bukan adikku? Kamu bisa panggil aku adik, tapi aku juga ayah anak ini. Kenapa kamu gak mau mengakuinya? Apa hubungannya? Siapa yang gak mengakui kamu ayah anak ini? Ya kamu. Kapan aku gak mengakui kamu ayah anak ini? Keluarga dan teman-teman tahu aku ayah anak ini. Begitu di depan umum, kamu gak mau mengaku. Hal-hal ini gak penting orang luar tahu. Kalau dokternya, Kamu tulis kontak siapa? Weekend. Tulis nama orang tuaku, jangan tulis nama ayah anak, kita belum menikah. Tulis nama orang tua saya, Siapa namamu? Lida Shuang. Wang 11 Feng. XNU. Jujurlah padaku. Apakah aku sama sekali tidak ada tempat di hatimu? Posisi apa yang kamu inginkan? Apakah tanpa anak ini, kita tidak akan pernah bertemu? Sama sekali. Weekend, aku tidak ingin membohongimu. Baik, aku akan membawamu ke suatu tempat. Masuklah. Kamar bayi. Sejak aku pindah ke rumahmu, aku sudah mulai merancangnya. Lalu merenovasi dan menghilangkan baunya. Tunggu sampai bayi kita lahir, kita akan pindah ke sini bersama. Lihatlah baju kecil ini, mainan kecil, susu formula, popok. Termasuk semua yang kamu butuhkan selama masa nifas. Aku sudah menyiapkan semuanya. Weekend. Aku tidak menyangka kamu memikirkannya dengan sangat matang. Satu-satunya yang tidak bisa kupikirkan adalah sikapmu padaku. Weekend, mulai sekarang aku tidak akan menyangkalmu. Sebagai ayah anak ini, oke? Kakak Ken. Tidak menyangka kamu juga makan di sini. Kebetulan sekali, ayo makan bersama. Ini siapa? Ini PIR, putri teman lama ayahku.
Aku dan kakak Ken tumbuh besar bersama. Kamu pasti kakak Xianyu, kan? Sudah lama dengar dari Paman Cewi dan Bibi bahwa kamu sangat baik. Kamu tidak keberatan kita makan bersama, kan? Tidak. Paman dan Bibi bilang kamu sangat baik. Mereka bilang wanita yang lebih tua itu seperti istri yang baik dan ibu yang penyayang. Menurutku kakak Xianyu terlihat sangat baik dan berbakti. Jangan banyak bicara, pesan dan makan sendiri. Jangan mengganggu di sini. Burger ayam pedas, ini bukan makanan favoritku. Aku tidak perlu memesan lagi. Kakak Ken, kamu yang terbaik. Tahu aku suka ini, sudah memesannya lebih dulu. Rasanya sama, kamu makan yang ini dulu. Tidak perlu. Aku bisa makan yang lain. Makanlah paha ayam. Makanlah. Kak Xianyu, apa ya? Gak suka makan ayam goreng? Kasih aja ke aku. Makan banyak-banyak nggak takut gendut? Ini pesanan buat XNU. Kamu mau makan apa pesan sendiri? Ayo XNU. Aku suapin ya. Udah. Ah. Enak nggak? Heh. Makan lagi satu suap. Kak Ken. Makasih ya traktir makan. Kita mau kemana? XNU baru aja selesai pemeriksaan hari ini. Aku antar dia pulang dulu terus ke kantor. Oh gitu? Kebetulan, sekalian anterin aku. Kebetulan aku mau urusan di dekat kantor pariwisata. Kalau gitu kalian duluan aja. Eyo. Ini nggak tepat deh. Nggak apa-apa. Aku habis makan juga pengen jalan-jalan. Aku pulang naik taksi aja. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Nanti malam aku masakin kamu. Nak, temanin ibu pulang ya. Ayah kerja dulu. Ceng Weekend, kamu ngapain? Kamu kan sering bilang aku anjing kecil. Kencing bikin lingkaran. Nandain wilayah dong. Sudah beli banyak barang masih nggak senang? Lain kali harus lebih baik ya. Oak. Ayo, Kak Ken. Ada apa, Pak Shu? Lihat mantan istri jadi nggak tega ya? Sana sapa dong. Mikir apa sih, aku cuma habis cerai sama dia. Keluar tanpa bawa apa-apa, nggak rela aja. Aku harus cari cara dapetin lebih banyak uang. Biar bisa beliin kamu lebih banyak barang. Nah jadi dong. Santai aja. Aku akan cepat-cepat taklukkan dia. Hujan. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Hujan deras juga nggak diangkat. Anak kecil emang nggak ngerti. Jangan-jangan ada apa-apa ya? Ken. Kamu ya? Sayang. Di luar dingin, aku khawatir kamu kedinginan. Aku belikan sup ayam, minum selagi hangat. Kamu bodoh ya? Hujan deras begini, nggak bisa cari tempat berteduh? Nggak takut? Aku anjing kecil yang bisa berenang, nggak takut air. Lihat rambutmu basah kuyup. Cepat mandi air hangat, nanti masuk angin. Kamu minum selagi hangat, jangan sia-siakan usahaku, cepat pergi. Kamu mandi dulu, nanti pasti aku minum. Oke. Kamu minum selagi hangat ya. XNU. Ya. Ada apa? Handuk dan piyamaku ada di luar, tolong ambilkan dong. Siap, sekarang juga. Datang. Tubuh habis mandi, gimana? Putih dan mulus nggak? Coba pegang.
Apa yang nggak pernah kulihat? Badan kayak gini aja sok pamer. Pengen kasih kamu merasakan, tubuh segar, nggak romantis sama sekali. Minggir. Aduh, kekanak-kanakan. Anjing kecil ini lumayan ganteng. Bahu juga lebar. Lumayan. Kamu udah lihat, pegang, bahkan cium. Sekarang giliranku dong. Kerja sama yang menyenangkan. Li Zongjian, hari ini Dinas Pariwisata berhasil menandatangani kontrak dengan perusahaanmu. Selamat ya, Li Zongjian. Ah, nggak juga. Harus berterima kasih padamu, banyak saran bagus darimu. Yang membuat rencanaku sempurna. Jadi kamu mau kasih aku hadiah apa? Hadiah apa yang kamu mau? Hari ini nggak tidur di sofa ruang luar. Boleh. Bah. Aku pikir, pas setelah kontrak ditandatangani. Jalan-jalan, aku juga udah lama nggak ambil cuti tahunan. Mumpung kesempatan ini jalan-jalan, sekalian survei. Beberapa proyek yang kita pilih di atas. Pemikiran yang sama, beberapa hari terakhir pengen jalan-jalan. Lihat, aku udah pesan penginapannya. Sudah dipesan juga harus diubah, ubah jadi kamar standar. Nggak mau tidur satu tempat tidur sama kamu. Huan. Lihat deh ibumu, nggak mau tidur satu tempat tidur sama ayah. Aku takut kamu nggak bisa diandalkan, nanti menindih anak, sayang. Ya sudah, lumayanlah progresnya, setidaknya tidur satu kamar. Ayo kita cepat-cepat makan, habis makan langsung beres-beres. Kamu juga cepat makan. Jangan ganggu anjing. Aduh rasanya akhir-akhir ini capek banget. Waduh apa ini? Ini punya nama, Lexian Song. Lexian Song robot pengantar makanan otomatis. Buka 24 jam, pesan lewat scan QR langsung diantar. Waduh, kita pesan langsung dari kamar aja, gampang. Benar-benar kamu. Ini bisa telepon juga loh. Lapar banget nih, akhirnya bisa makan, kelaparan. Gimana? Capek ya? Iya, udah lama nggak keluar, beda banget sama dulu. Baru keluar beberapa hari, udah capek banget. Ya istirahat beberapa hari lagi. Nggak bisa, cuti tahunanku cuma beberapa hari ini. Udah habis semua, dan lagi, aku kali ini keluar. Banyak penemuan baru. Aku mau masukkan semuanya waktu rencana kita dijalankan. Besok aku ke kantor, akan kusampaikan. Kamu lagi hamil? Ngapain capek-capek gitu? Kamu ini serigala kecil, pikiran apa sih? Muda-muda gini, santai aja. Aku nggak santai, aku khawatir sama kamu. Kantor kamu kan nggak cuma kamu doang. Masih banyak teman kerja. Bumi juga nggak bakal berhenti berputar tanpa kita. Jangan bilang gitu, proyek 80 poin. Kalau semua orang berusaha sedikit, bisa jadi 100 poin. Proyek 100 poin, kalau semua orang curang sedikit. Bahkan 80 poin pun nggak bisa. Aku lihat you, kalau nggak dikerjakan. Kalau dikerjakan, harus yang terbaik. Aduh, aku nggak bisa ngalahin kamu, aku cuma khawatir. Tahu kok serigala kecilku sayang sama kakak. Kalau benar-benar khawatir, cepetan masak. Lapar banget nih, aku mau mandi dulu. Sayang, makasih ya. Ayo. Sudah capek ya? Pelan-pelan. Subong, Direktur Lee, Anda tidak mengambil cuti tahunan? Enggan API Detong.
Aku baru saja kembali dari cuti tahunan hari ini. Aku ingin tahu. Ini nama pemimpin proyek promosi wisata budaya. Bagaimana bisa diganti dengan Eslovenia? Kau sangat cemas untuk ini. Aku tidak melihatmu hamil, jadi aku butuh ketenangan pikiran. Ini untuk mengatur Seofeya. Ambil alih proyek ini. Baru saja menandatangani daftar perjalanan budaya ini. Ini tidak cocok. XINU Anda baru saja mulai mengambil alih. Apakah Anda tidak hamil pada saat proyek ini? Aku melakukan ini demi tubuhmu. Lihat untukmu. Berapa banyak tekanan yang saya miliki? Aku tahu kau bekerja keras. Mengapa tidak menelepon dan memberitahu saya tentang perubahan personil? Direktur Lee saya. Sofia, apa maksudmu? Belum ada pemberitahuan dari direksi Lee ini kantor. Sudah digunakan untuk saya. Perusahaan untuk memberikan kenyamanan bagi wanita hamil. Kantor lain untukmu. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Ini keputusan Su dan Presiden Grup. Tolong bekerja sama. Sofia mengatakan bahwa bekerja sama dengan kami. Direktur Lee juga baru tahu hari ini. Keputusan eksekutif kelompok saya tidak. Saya tahu sebelumnya dan tidak memberitahu Anda. Ya, aku tahu. Kita semua tahu hari ini. Karena perusahaan telah memutuskan apa yang kalian lakukan. Pekerjaan harus bekerja dengan baik. Pekerjaan Sofia adalah Director LI, kita semua akan bekerja sama dengan Sylvia. Lalu apa yang kamu lakukan? sebelum memberikan saya pengaturan baru. Karena aku merusak. Mereka tidak bisa melakukan ini. Dan semua rencana adalah tanggung jawab Anda. Sekarang setelah penandatanganan berhasil, ganti saja. Bukankah ini membunuh keledai? Kau bilang siapa keledai itu? Maksudku, aku tidak bermaksud. Pengaturan mereka tidak masuk akal. Tidak apa-apa. Aku sudah bekerja di perusahaan ini bukan sehari 2 hari. Aku yakin perusahaan akan memberiku kompensasi. Manager Lee, aku tahu kamu sudah lama di perusahaan ini. Kamu sangat mencintai perusahaan ini, tapi sekarang banyak perusahaan besar yang tidak ramah pada karyawan wanita hamil. Sangat tidak bersahabat. Mencari berbagai cara untuk mengusir mereka, begitu, agar bisa menjaga keuntungan perusahaan. Setelah Xiao Kang bilang begitu, aku rasa ini benar-benar mungkin. Manager Lee, kamu harus hati-hati. Mungkin orang-orang ini ingin menggunakan cara seperti ini untuk menghadapimu, sehingga tidak perlu melalui arbitrase tenaga kerja. Mereka bisa dengan sah dan legal mengusir seorang wanita hamil. Dan juga bisa menghemat biaya. Tidak mungkin. Aku percaya baik chairman maupun manajer Su. Bukan orang yang berpikiran sempit, tidak akan karena sedikit keuntungan kecil sengaja menyulitkanku. Kecuali, ada kemungkinan lain. Kemungkinan apa? Aku dengar, staf Cewi pernah menemui manajer Su sendirian. Yang kamu maksud Cewi Ken? Supnya sudah matang. Sangat harum. Aku ambilkan untukmu. Ada apa? Tidak enak badan? Masalah pekerjaan membuatku tidak nafsu makan. Tentang pekerjaan. Wajar ada yang mengganggu pikiran, di rumah jangan dipikirkan. Ayo, aku akan ceritakan lucu untuk menghiburmu. Cewi Ken. Hari ini manajer Su menyuruh orang menggantikan posisiku. Aku tidak lagi bertanggung jawab atas proyek promosi pariwisata. Dia juga tidak memberiku pekerjaan baru. Hanya menyuruhku menunggu seperti ini terus. Kalau begitu kamu istirahat saja. Mungkin itu juga yang dia pikirkan. Menyuruhku terus istirahat sampai bosan dan mengundurkan diri. Mengundurkan diri juga tidak buruk. Kamu bisa berhenti kerja dan di rumah. Merawat bayi, aku yang bekerja untuk menghidupi kamu dan bayi. Jadi, kamu diam-diam menemui manajer Su. Menggunakan statusmu untuk menekannya, menyuruhnya mencari orang. Menjadikan kerjaanku. Dengar, bukan seperti itu. Kalau bukan seperti yang kupikirkan, lalu bagaimana? Yang kalian pria sebut menghidupi. Hanya memberi wanita makanan untuk bertahan hidup. Lalu wanita hidup ketakutan tanpa kebebasan? XYNU, jangan marah. Sedang hamil tidak boleh marah. Cewi Ken, wanita bukan barang. Tidak harus dihidupi baru bahagia, aku adalah manusia. Saya memiliki kemampuan untuk memiliki kecerdasan dan memberi makan diri saya sendiri. Dan menjaga keuangan rumah, cinta bagiku. Hanya saja produk penyesuaian bukanlah kebutuhan. Apa yang Anda sebut? Cinta Aujao bukan yang aku butuhkan. XYNU saya benar-benar tidak. Maksudmu? Aku hanya untuk kau. Aku tahu apa yang kau maksud. Tapi apakah Anda mempertimbangkan masalah ini dari sudut saya? Aku punya pernikahan yang gagal. Aku menghargai kebebasan sekarang. Aku tidak akan menyerah. Belas kasihan dan kontrol orang lain. Cewi Ken saya pikir di sini. Kami akan mengakhiri pernikahan Anda sekarang. Hanya berkemas dan pergi dari rumah saya.
Lee XNU apa yang Anda berarti? Weekend, aku tahu kau peduli padaku. Aku juga berterima kasih atas perawatanmu. Tapi kami tidak setuju dengan pernikahan. Kita tidak cocok denganmu. XNU Anda mendengarkan saya menjelaskan. Kau beri aku kesempatan. Aku tidak akan. XNU saya pertama kali. Kau beri aku kesempatan. Aku akan mengubahnya nanti. Apa? Pasti akan berubah di masa depan. Jangan, aku tidak ingin mendengar apapun. Aku pergi XNU. XNU menunggumu merasa lebih baik. Aku akan kembali. Sekarang Lee XNU ini. Aku menggunakan begitu banyak cara. Masih tidak bisa menyentuhnya. Benar, bos Tian kecilku. Tian bilang kau akan membelikannya. Anda tidak pernah membeli jadi. Gadis yang mati ini berani mengancamku. Saya sudah tidak ada yang melihat. Cepat atau lambat, kau akan menunggunya. Ya, bos adalah yang terbaik. Ada bos YG terakhir kali dan telepon dan bilang dia hamil. Apa yang kau katakan? Aku pergi tidur dengannya. Tidak yakin spesies liar, siapa yang berani meminta uang kepada saya? Katakan saja padanya. Biarkan dia memberi saya seberapa jaw. Kok baru datang sih? Kok kamu lihat Kak Ken? Minum segitu banyak, nggak dicegah sih? Aku udah cegah, nggak bisa. Kalau bukan karena takut dia kenapa-napa. Aku juga nggak bakal buru-buru manggil kamu. Kenapa dia minum segitu banyak? Katanya, dia diputusin sama Lee Sin Yu. APA? Diputusin sama Lee Sin Yu. Udah, cepat sana. Jangan minum. Pergi, biarin aku minum. Ini bukan si tampan itu? Ini sebenarnya kenapa sih, Kak Ken? Kamu kasih tahu aku. Aku kan cuma gak mau dia susah. Kenapa dia gak ngerti aku, sampai ngusir aku gini? Apa dia gak lihat kalau aku beneran cinta dia? Cinta seseorang? Pengen dapetin ketulusan, kok susah banget sih? Kak Ken, sebenarnya nggak cuma kamu doang yang nggak dapetin cinta dan pengertian dari orang yang dicintai. Apa kamu nggak lihat kalau aku selalu suka sama kamu? Aku balik kali ini, mau ngungkapin perasaan ke kamu. Kita pacaran, ya? Lepasin, PIR, lepasin. Aku selalu anggap kamu adik. Orang yang aku suka, cuma si New doang. Aku nggak bagus apa? Aku nggak lebih muda dan cantik dari dia? Kamu bagus, tapi kamu bukan si New. Di hatiku, si New adalah wanita terbaik di dunia ini. Seumur hidup, kalau aku nggak dapetin si New, aku nggak bakal nikah. Tapi kenapa kamu lebih milih suka sama wanita yang jauh lebih tua, tapi nggak bisa terima aku? Kak Ken, cintaku ke kamu nggak kalah sama cintamu ke dia. Aku percaya omonganmu, tapi perasaan gak bisa dipaksa. Aku berterima kasih sama perasaanmu. Tapi aku cuma bisa bilang maaf. Di hatiku cuma ada si New. Kamu pasti bakal nemuin pria yang jauh lebih baik dari aku. Nggak mau. Dengan tulus aku mendoakanmu. Kak Ken. Lebih simpel aja. Selamat ya, wanita ini, jadi ibu kok malah makin cantik. Mener Lee, sekarang kamu kayak makin muda aja. Kamu bercanda aja. Enggak, oh iya, beberapa hari lalu aku ke kantormu. Anda tidak ada di sini. Saya dilayani oleh SUOV ya. Saya sempat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Hari ini Anda memberitahu saya. Sekarang saya mengerti semuanya. Meskipun saya hamil di usia yang tidak muda, saya tidak segitu berharganya. Kedepannya, proyek promosi pariwisata ini akan tetap saya yang berkoordinasi dengan Anda. Wah, bagus sekali. Kita sudah saling mengenal. Ini akan menghemat banyak waktu. Semoga kerjasama kita lancar. Direktur Lee, saya akan pulang dulu. XINU. Sudah Bin, kamu seperti hantu saja. Oh, apa lagi? Saya mau menunjukkan padamu. Apa yang dilakukan tunanganmu itu di belakangmu. XINU, lihat ini, si tunanganmu. Dia bukan orang baik, dia juga selingkuh di belakangmu. XINU, kembali padaku. Kita mulai lagi dari awal. Sudah Bin, jujur saja aku beritahu. Aku dan Weekend sudah berpisah. Dia mau cari siapa atau bersama siapa. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Dan, ini terakhir kalinya ku beritahu. Bahkan jika aku jomblo lagi, aku tidak akan bersama orang sepertimu. Lupakan saja mimpimu itu.
Lee Xian Yu, tunggu saja. Akan kubuktikan bahwa aku bisa mendapatkanmu kembali. Kepala Kuo, kita sudah menandatangani kontrak. Kenapa sekarang? Anda tidak mengizinkan kami menjalankan aksi promosi? Apakah Anda benar-benar tidak tahu masalahnya? Kepala Kuo, saya benar-benar tidak mengerti. Beri kami sedikit penjelasan. Anda sama sekali tidak menjalankan rencana. Yang sudah disepakati saat kontrak, malah membuat rencana baru. Rencana ini berantakan dan melebihi anggaran. Bagaimana mungkin saya mengizinkan Anda menjalankannya? Beginikah cara Anda memperlakukan rencana promosi pariwisata yang sudah ditandatangani? Silakan duduk dulu. Kepala Kuo, tentu kami tidak akan melakukan itu. Direktur Lee kan masih baik-baik saja berdiri di sini. Kenapa Anda bilang dia tidak bisa bekerja normal? Ini. Kepala Kuo, Direktur Lee sedang hamil. Su khawatir dia terlalu lelah bekerja. Jadi, Su dengan baik hati menggeser saya. Biarkan aku menikmati masa pensiun lebih awal di perusahaan ini. Direktur Lee, kita bicara serius, jangan bercanda ya. Baik, aku tidak bercanda. Kepala Kuo, aku ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang rencana pariwisata? Apa hasilnya? Apa ya? Rencana itu sudah disetujui kedua belah pihak, tentu saja layak. Tapi, satu-satunya syarat kami adalah rencana ini harus ditangani langsung oleh Direktur Lee. Direktur Lee, apa maksud Anda? Direktur Su sudah memutuskan, aku yang bertanggung jawab atas proyek ini. Tapi Anda malah datang dan mencoba merebut proyek dengan cara tidak fair. Anda tidak takut terlihat terlalu serakah? Aku tidak fair? Aku serakah? Kepala Kuo, kurasa aku perlu bicara dulu dengan Direktur Su tentang hal serius. Direktur Su, ini surat pengunduran diriku. Kami ikut Direktur Lee mengundurkan diri bersama. Kalian semua memberontak ya? Memalukan. Yang memalukan adalah Anda. Menekan karyawan yang sudah berjuang bersama Anda, lalu mendukung orang yang naik dengan cara tidak fair. Aku pikir perusahaan seperti ini tidak punya masa depan. Kami ingin berjuang untuk rekan-rekan yang sudah bekerja keras bersama kami. Kepala Kuo, kami berencana meninggalkan Hiku bersama. Kami akan mendirikan perusahaan baru. Jika Anda masih tertarik dengan rencana sebelumnya, Anda bisa menandatangani kontrak dengan perusahaan baru kami. Aku, Lee Xian Yu, dengan reputasi profesionalku, menjamin akan menjalankan rencana sesuai janji dan menyelesaikannya dengan baik. Tentu saja, kami pasti memilih bekerja sama dengan perusahaan yang lebih baik. Bawa Kepala Kuo ke perusahaan baru kita, tanda tangani kontraknya. Baik. LXIU, kau berani membuat keributan di perusahaan hari ini, dan masih ingin keluar dengan selamat? Aku beritahu, hari ini kau akan merasakan akibatnya. Setelah keluar dari pintu ini, aku akan pastikan kau tidak bisa bertahan di industri ini. Satpam. Berani kau? Lepaskan aku, Berhenti. Direktur Utama. Berani sekali kau berbuat seperti ini di perusahaan. Kau ingin jadi preman? Pergi Simiwa. Ya. Aku umumkan secara resmi. Mencabut posisi Suken sebagai direktur utama. Dan Suo Fei ya sebagai direktur. Diberhentikan dari perusahaan, tidak akan diterima kembali. Ayah, ini semua salah paham. Aku tidak ingin kerajaan yang kubangun hancur di tanganmu. Kill ya. Xian Yu, aku mohon maaf sepenuh hati. Surat pengunduran dirimu tidak akan kusetujui. Aku minta semua tetap di sini. Dan aku akan secara resmi mengumumkan pengangkatanmu sebagai Wakil Direktur Utama Perusahaan. Direktur Utama. Ini tidak pantas, kan? Apa yang Chaya Kansas? Kamu juga sudah bekerja di perusahaan ini. Lebih dari 10 tahun. Karyawan senior. Orang lain tidak mengerti aku. Tapi kamu tidak mengerti aku? Kamu pikir aku tipe orang yang minum air lupa penggali sumur, seberangi sungai hancurkan jembatan? Dengan kontribusimu untuk perusahaan, posisi wakil direktur ini pantas untukmu. Untung aku datang tepat waktu, kalau tidak pahlawan besar seperti kamu. Pergi begitu saja, bagaimana aku Su ini bisa bekerja di industri ini nantinya? Direktur Utama. Sebenarnya aku juga punya tanggung jawab. Awalnya aku ingin Suken menugaskanmu mengerjakan proyek yang lebih ringan. Tak disangka dia salah paham maksudku dan malah mengesampingkanmu. Memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Direktur Utama, ini maksud Anda? Ya, Weekend yang khusus mencariku. Dia menyarankanku untuk melakukan ini. Aku ingin Anda mengganti posisi Xian Yu sebagai penanggung jawab. Staf CUI, Anda menyarankan aku untuk ganti Xian Yu sebagai penanggung jawab proyek. Alasannya apa? Aku tidak menyangkal keinginanku mengganti Xian Yu.
Ada kepentingan pribadiku. Tapi XNU sudah bekerja di grup Anda. Selama bertahun-tahun, Anda pasti juga tahu sifat dan cara kerjanya. Sekarang proyek promosi pariwisata baru saja dimulai. Sebagai penanggung jawab, dia pasti akan bekerja keras. Beban kerja seberat ini. Bagi seseorang yang baru hamil, aku khawatir dia tidak kuat. Kekhawatiran Anda masuk akal. Baiklah, aku akan carry Kara untuk mencari orang lain. Untuk menggantikan pekerjaannya. XINU. Aku bisa melihat Che Weekend, anak muda ini. Sang Getulus padamu. Dia juga sangat memperhatikan kesehatanmu. Karena itu dia memohon padaku untuk melakukan hal seperti ini. Aku juga berharap kamu bisa menghargai perasaannya. Direktur, aku tahu Che Weekend peduli padaku. Aku juga tahu dia tulus padaku. Tapi, aku tetap seorang individu yang mandiri. Aku tidak ingin menjadi burung kenari yang dikurung dalam sangkar. Aku ingin karierku lebih ideal. Aku tidak ingin di usia 40 tahun sudah menjadi ibu rumah tangga yang hanya sibuk dengan anak dan dapur. XINU. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu salah paham sama Che Weekend. Dia tidak pernah berniat mengambil kariermu. Dia hanya khawatir kamu terlalu lelah saat hamil. Makanya dia menyarankan ini padaku. Bagian awal proyek yang lebih melelahkan. Diserahkan ke orang lain, sampai proyek berjalan lancar dan kamu sudah melahirkan. Cuti melahirkan selesai, kamu bisa kembali melanjutkan proyek. Bagaimanapun juga, dia tidak menghormatiku karena tidak berdiskusi dulu sebelum menemui kamu. Itu sikap laki-laki egois. Kamu salah, kakak Ken bukan tidak menghormatimu. Justru karena dia sangat peduli padamu, makanya dia melakukan ini diam-diam. Kamu tahu dari mana kalau dia peduli padaku? Aku tahu, kakak XNU. Kakak Che Weekend khawatir karena umurmu sudah tidak muda lagi. Kamu yang sudah tua, siapa yang kamu maksud? Maksudku, sebagai ibu hamil. Kamu memang termasuk yang sudah berumur. Waktu ibuku mengandungku, umurnya hampir 40 tahun. Dia terlalu lelah bekerja, sampai saat melahirkanku. Ada komplikasi dan akhirnya meninggal di ruang bersalin. Kakak Ken tahu later belakanku. Makanya dia takut kamu mengalami hal yang sama seperti ibuku. Tapi dia juga tahu kamu orang yang keras kepala. Kalau diberitahu sebelumnya, kamu pasti tidak akan setuju. Makanya dia diam-diam menemui direktur untuk membujuk. Oh, begitu rupanya. Tapi tetap saja. Setelah aku usir dia, dia langsung menemui kamu. Pria yang gampang beralih hati seperti membalik telapak tangan. Aku tidak butuh orang seperti itu. Kamu salah, kakak XNU. Di hati kakak Ken, hanya ada kamu. Satu-satunya. XNU. Aku sedih, XNU. Kakak Ken. XNU. Kakak Ken, aku mengerti sekarang. Di hatimu hanya ada XNU. Aku mengabulkanmu. Jadi aku memutuskan untuk membantunya. Pagi ini, aku langsung menemui paman direktur. Berharap dia bisa menjelaskan dengan jelas padamu. Agar kamu dan Kak Che Weekend bisa berbaikan. Ternyata benar-benar salah paham dengan Che Weekend. Lalu di mana dia sekarang? Setelah kamu usir, dia sedih setiap hari. Minum-minum terus, kemarin aku yang mengantarnya pulang. Tapi sekarang dia di mana? Aku tidak tahu. Pergilah, izin diberikan. Terima kasih, Direktur. Sudah seharian aku mencari Che Weekend, tidak ketemu. Ke rumahnya tidak ada, telepon juga tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan dia marah. XNU jangan panik, aku sudah menyuruh. Semua orang membantu mencari, pasti ketemu. Kamu gimana sekarang? Jangan sampai terjadi apa-apa. Aku baik-baik saja, bisa jaga diri, tenanglah. Kalau ada kabar Che Weekend, langsung beritahu aku, ya. Bunga Kaka Piring, Bunga Sempaka, Nona, Beli Satu Untuk Hyasin. Nek, sepertinya aku pernah lihat nenek. Oh ya? Nona, kenapa denganmu? Sudah larut begini sendirian di sini, lihat badanmu. Sepertinya agak tidak nyaman. Apakah kamu sedang hamil? Sebaiknya kamu pulang dan istirahat lebih awal. Kalau kamu tidak tidur, bayinya juga butuh tidur. Aku bersalah pada bayiku. Tidak ada ibu yang bersalah pada bayinya. Ibu adalah pelindung bayi. Aku kehilangan ayah bayiku. Yang memang milikmu, tidak akan mudah hilang. Hanya sementara tidak ketemu, siapa tahu nanti.
tiba-tiba muncul lagi. Tapi saat itu, pastikan untuk menjaganya baik-baik. Kalau tidak, benar-benar hilang. Nek kasih kamu satu bunga. Ini bunga keberuntungan, pakai saja, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Nona, dewa pengatur jodoh itu bijaksana. Kamu begitu baik, pasti akan ada seseorang yang sangat menghargaimu datang memenuhi janji cintamu. Ingat, saat itu, beri kesempatan pada cinta. Kalimat ini pasti pernah kudengar di mana, Nek. XNU. Cewi Ken. Benarkah itu kamu? Iya, aku. Aku pernah janji, akan melindungimu seumur hidup. Jangan mendekat. Hati-hati dengan anaknya. Cewi Ken. Janji ya, lain kali jangan sampai aku kehilanganmu lagi, oke? Aku di sini. Cewi Ken, ucapanmu dulu. Berani ulangi lagi nggak? Ucapan apa? Kamu yang bilang. Kamu bilang, seumur hidup mau bersamaku, tidak akan pernah berpisah. Masih berlaku nggak? Tentu masih berlaku. Aku Cewi Ken, seumur hidup, sampai kehidupan berikutnya. Akan selalu terikat dengan Lee XNU. Sudah selesai ku bilang. Mulai sekarang, kamu gak boleh lagi menolakku. Aku nggak akan. Kalau kamu nggak mundur, aku pasti nggak akan. Tapi, ada satu hal. Kamu belum sepenuhnya jujur padaku. Aku gak ada yang disembunyikan darimu. Kamu belum cerita, waktu kecil. Gimana kamu bisa kenal aku? Kenapa kamu bilang, dari kecil sudah niat nikahin aku? Gimana ceritanya? Sebenarnya, waktu aku kecil, kamu sudah memesan aku. Apa? Kamu beneran gak ingat? Begini, waktu kecil aku beda sama sekarang. Di pipi kiriku ada tanda lahir yang besar banget. Aku jarang bicara, pakaianku sederhana. Sering dibully sama teman sekelas. PR kita udah selesai belum? Well, cepetan ngerjain. Gimana mau kumpulin? Ngapain lihat-lihat? SI Jelek. Ada yang mukulin, ada yang mukulin. Lagi ngapain? Minggir sana, nggak ada urusan sama lo. Tahu nggak kakak ini kerjaannya apa? Lepasin dia. Dibilang minggir, nggak dengar ya? Ngaku, ngapain ngebully dia? Kita lagi ngusir setan. Musir setan apaan sih? Kakak ini pernah belajar tinju. Ayo coba ganggu orang lagi. Dia bukan manusia, dia setan. Setan apaan sih? Ini namanya tanda lahir, ngerti nggak sih? Ada pengetahuan atau tidak, adik? Jangan pedulikan mereka, aku beritahu kamu. Orang yang punya tanda lahir itu sebenarnya adalah orang yang paling cantik dari surga. Saat kamu lahir, Tuhan menandakan bahwa kamu adalah orang yang terbaik, paling lucu, dan paling hebat. Bahkan sangat hebat. Ibuku bilang kalau dia seperti ini, nanti tidak akan ada yang mau menikah dengannya. Kalian masih kecil, tidak tahu harus belajar dengan baik. Setiap hari mikir apa saja, aku beritahu kalian. Dia nanti pasti akan menjadi orang yang sangat hebat. Kalau tidak ada yang mau menikah dengannya, aku yang akan menikahinya. Kalian nanti akan jadi jomblo semua, kasihan sekali. Dan juga, kita sebagai manusia, tidak boleh mendefinisikan diri sendiri hanya karena penampilan. Yang paling penting dalam diri manusia adalah di sini, otak yang cerdas. Hati yang baik, itulah yang paling penting. Kakak yakin, kamu pasti orang yang baik hati. Benar, kan?
Aku Liak Xian Yu, tinggal di Jalan Xiangyang. Kamu tanya saja ke sana, semua orang kenal aku. Kalau nanti mereka ganggu kamu lagi, cari aku. Kalian berdua masih belum pergi? Kamu juga cepat pulang. Tegakkan badanmu. Semangat! Kamu ini, Xinyu, sebenarnya aku sudah lama ingin melamarmu. Hanya saja tidak ada kesempatan yang tepat. Hari ini, kesempatan itu datang, Xinyu. Mulai hari ini. Kamu senang, aku temanimu. Kamu sedih, aku temanimu. Kamu ingin menangis, aku temanimu. Kamu tidak ingin pulang, aku temanimu. Bagaimanapun juga, aku akan selalu menemanimu. Karena kamu adalah orang yang paling aku cintai. Kamu adalah musik di duniaku. Membawa nada indah dalam hidupku. Xinyu, kamu adalah segalanya bagiku. Setelah kamu muncul, duniaku baru berwarna. Kamu adalah seluruh duniaku. Aku akan selalu mencintaimu. Xinyu, menikahlah denganku. Cewi Ken. Aku sangat berterima kasih padamu. Untuk pengakuanmu ini, perhatianmu padaku selama ini. Semuanya membuatku merasakan penerimaan dan cintamu. Bersamamu, aku benar-benar merasa santai dan bahagia. Aku tahu, kamu pasti bisa merawat bayi kita dengan baik. Kamu memberiku harapan untuk masa depan. Sisa hidup masih panjang, mohon bimbingannya. Aku mau menikah denganmu. Tidak boleh. XINU. Aku tidak setuju kamu menikah dengannya, XINU. Sudah Bin. Kita sudah bercerai, dengan siapa aku menikah? Apa hubungannya denganmu? Jangan marah, biar aku yang urus. Tuan Shu. Hari ini adalah hari bahagia aku dan Xinyu. Tolong jangan ganggu aku. Apalagi memancing kemarahan Xinyu. Aku sedang bicara dengan XINU. Kamu minggir. Aku adalah tunangan Xinyu. Aku berhak melindunginya. Tolong pergi sekarang. Tuninggan Zen Yue. Kamu baru bercerai denganku beberapa hari, sudah bersama. Anak muda ini. Tidakkah kamu merasa keterlaluan? Seseorang yang tidak setia dalam pernikahan, melanggar moral. Dan menipu istrinya. Menganggap korban yang keterlaluan. Jangan bicara sok suci. Aku sedang bicara dengan XINU. Tuan Shu, kamu juga senior, sudah berkali-kali menahan diri. Jangan keterlaluan. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku tidak sopan. Sayang, buka matamu dan lihat baik-baik. Ibumu menggoda pria lain, menyakiti ayahmu. Apa yang kamu omongkan? Aku tidak mengarang. Anak itu memang milikku. Sudah Bin, kamu benar-benar tidak tahu malu. Perkataan seperti itu bisa kamu ucapkan. Hal seperti itu sudah kamu lakukan. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Apa yang aku lakukan? Kita bercerai, beberapa hari sebelumnya masih bersama. Kamu bilang hari perceraian. Kita langsung urus surat cerai, sebentar saja kamu sudah bersama. Anak muda ini, dengan apa kamu membuktikan? Anak itu bukan milikku? Maksudmu, selama 10 tahun pernikahan, sebelum bercerai, justru bisa membuatnya hamil?
10 tahun tidak punya anak, berarti tidak bisa hamil? Dasar apa kamu yakin? Aku bertahu, aku tidak akan membiarkan SNU mengandung anakku, menikah dengan pria lain. Aku bertahu, aku tidak akan membiarkan SNU mengandung anakku, menikah dengan pria lain. Apalagi membiarkan anakku memanggil orang lain ayah. Kecuali aku mati. Abaikan dia, ayo kita pergi. Jangan pergi. Cekat ya, kalau berani, buktikan kalau anak itu bukan milikku. Kamu mau membuktikan bagaimana? Sederhana. Lakukan tes DNA. Bagaimana? Sudah dipikirkan? XNU. Semua terserah kamu. Kalau terbukti anak ini bukan milikmu, kamu tidak akan pernah mengganggu hidupku lagi? Tidak masalah, asalkan kamu bisa membuktikan anak ini adalah milik kalian berdua. Aku akan mendoakan kalian. Aku akan beli tiket, meninggalkan kota ini, pulang ke kampung halaman. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Baiklah, untuk membuatmu benar-benar menyerah. Kami akan menanggung tes DNA. Baik. Aku punya teman yang bekerja di rumah sakit, kita pergi ke sana. Hari ini tes, hari ini juga keluar hasilnya. Bisa, beri kami alamatnya, kita pergi bersama. Tidak masalah. Kita besok. Sampai jumpa. Maaf, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Tidak apa-apa, hati kita bersama, takut dia. Ya. Ayo pergi. Aduh, sakit. XNU, kenapa? Sakit, kakiku kram. Aduh, pelan-pelan. Aku pijat, nanti juga sembuh. Aku kenapa ya? Tidur-tidur bisa bangun karena sakit. Ini karena hormon selama kehamilan. Tidak apa-apa. Kamu si anjing kecil, tahu banyak juga ya. Aku kan baru-baru ini belajar pengetahuan tentang merawat anak. Apalagi yang kamu pelajari? Aku juga belajar, selama masa ini, calon ayah harus memberikan lebih banyak cinta dan perhatian kepada calon ibu. Kenapa? Terharu? Ya, tidak boleh. Boleh. Kalau begitu aku akan berusaha lebih baik, membuatmu lebih bahagia. Ya, Masih sakit? lebih baik. Baik, tidurlah yang nyenyak. Aku akan keluar dulu. Hei, Cewiken, Ada apa? duduklah. Aku takut tidak bisa tidur. Temani aku bicara. Ada apa? Terharu, ya? Bagaimana kalau aku memberimu hadiah? Hadiah apa? Dia bergerak. Nanti akan lebih sensitif. Apakah sekarang apa yang kita katakan, dia bisa mendengar? Tentu saja. Kalau begitu besok aku akan membacakan kalkulus untuknya. Aku akan mempersiapkannya untuk ujian masuk perguruan tinggi. Cewiken, kamu sekat apa sih? Aku hanya bercanda. Aku hanya berharap kamu dan bayi sehat. Yang lain tidak penting. Cewiken, mengapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu adalah ibu dari anakku. Bagaimana jika bukan? Pasti kamu. Serius, aku sedang bicara serius. Aku tidak serius. Besok, aku akan pergi ke pusat identifikasi. Aku sangat takut hasilnya bukan yang kita inginkan. Bagaimana jika anak ini bukan milikmu? Kalau begitu aku pergi. Biarkan kamu dan Shudabi menikah lagi. Apa katamu? Bercanda. Kamu, tenang saja. Aku sangat percaya diri. Percaya diri. Cewiken, kamu merasa percaya diri? Apakah karena kamu sudah merusak banyak gadis kecil? Hei, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Apalagi sekarang bayi bisa mendengar, kamu ingin dia nanti. Bagaimana berinteraksi dengan ayahnya ini? Aku bersumpah. Sebelum bertemu denganmu, aku masih seorang perjaka. Sombong apa sih? Aku hanya ingin memberitahumu. 30 tahun usahaku, semuanya untukmu. Anak ini pasti milikku. Benar juga, anak ini sangat aktif, sangat mirip kamu. Baiklah. Kamu, tenang saja ya. Besok kita pergi ke rumah sakit. Hanya formalitas saja. Hanya supaya Shudabi itu putus asa. Kamu tidur yang nyenyak dulu, aku keluar dulu. Ya,
kalian datang. Kamu ini. Aku sudah memikirkannya. Jika hasil tes menunjukkan anak itu adalah milik kalian, aku akan meninggalkan kota ini dan tidak pernah kembali. Aku harap kalian dan anak itu bisa bahagia. Terima kasih. Chair Casey APA, ini semua salahku sendiri. Hidup yang baik-baik saja, kacau karena aku. Aku seperti babi yang kehilangan kebahagiaan. Jangan bilang begitu. Mungkin kita sudah tidak berjodoh lagi. Hidup yang baik, aku yakin kamu juga bisa segera menemukan kebahagiaanmu. Amin, Chair Casey. Waktunya sudah hampir. Bagaimana kalau kita periksa dulu? Ya, kalian pergi saja. Aku sudah memberikan sampel. XNU, tidak apa-apa. Ya, Embolaporin. bagaimana bisa? Anakku benar-benar anakku. Bagaimana bisa begini? Bagaimana tidak mungkin? XNU, aku sudah bilang, anak itu adalah anak kita. Tidak mungkin anakmu dan si tampan ini. Sekarang faktanya sudah di sini. Zen Yue, I need Tactor. Memberikan kita anak ini. Tuhan tidak ingin kita berpisah. XINU. Kita rujuk lagi, ya. Tidak mungkin. XNU. Adik. Aku sangat berterima kasih padamu selama ini. Sudah merawat XNU. Aku juga percaya kamu tulus pada XNU. Tapi sekarang faktanya sudah jelas. Anak itu adalah anakku dan XNU. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Tolong jangan halangi kami bertiga berkumpul, ya. Meski anak itu milikmu, aku takkan pernah rujuk lagi. Yin Yue, apa yang kau katakan? Aku bilang, meski anak dalam kandunganku ini milikmu, aku sama sekali takkan rujuk denganmu. Aku sudah susah payah keluar dari penderitaan hidup. Tak boleh lagi terjebak. Sama sekali tidak. Tak dengar? Dia bilang takkan pernah rujuk denganmu. Jangan bermimpi. Sudah sampai sekarang, kau malah bersama si tampan ini ya? Kuberitahukan padamu. Aku takkan membiarkan kalian berbahagia. Sudah, Bin. Kau meremehkanku. Siapa bilang wanita harus bersama pria? Untuk bertahan hidup? Aku individu mandiri. Aku bisa besarkan anak ini sendiri, takkan lagi seperti parasit yang bergantung pada pria untuk hidup. XNU, jangan marah. Cewek Ken? Sudah, jangan lanjut. Kurasa ada benarnya juga. Perkataan Shu Dabin. Mungkin ini semua takdir. Kita memang tak berjodoh. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Tidak. Mulai sekarang aku memilih hidup sendiri, membesarkan anak ini sendirian. Kalian, pergilah dari hidupku. Tak dengar kata XNU? Suruhmu pergi. Bicaralah baik-baik. Ngobrol apa? Anak dalam kandunganku ini bukan milikmu. Tak ada alasan bagimu untuk ikut membesarkannya. Kemarin aku membayangkan berbagai kemungkinan hari ini. Bahkan membayangkan kita menemui orang tuamu. Mencari gaun pengantin, mempersiapkan pernikahan. Tapi tak pernah terbayang. Anak dalam kandunganku ini ternyata milik Shu Dabin. Aku tak peduli semua itu, XNU. Sungguh. Aku akan bantu besarkan anak ini bersamamu. Kau lupa kemarin kita bersama mendengar detak jantungnya? XNU. Percayalah padaku. Aku tahu betapa baiknya kau padaku dan anak ini. Tapi aku tak bisa egois seperti ini. Aku terlalu paham. Siapa Shu Dabin sebenarnya? Dia akan terus mengganggu sampai ke kantormu, ke rumahmu. Memberikan dampak besar padamu. Aku sama sekali tidak takut dengan omongan orang lain. Jika kamu benar-benar takut dia mengganggu kita,
maka kita bisa pindah ke kota asing yang tidak ada yang mengenal kita. Kita memulai hidup baru. Bisakah ini? Tentu tidak bisa. Jika kita pergi, bagaimana dengan orang tua kita? Pernahkah kamu memikirkan ini? Aku ingin hidup penuh harapan dan cerah. Aku tidak ingin kita hidup sembunyi-sembunyi seumur hidup. Cewiken, kamu tahu tidak? Jujur saja padamu, sejak aku bercerai dengan Shu Dabin, aku menutup rapat pintu hatiku. Aku merasa tidak akan pernah menemukan perasaan yang kuinginkan lagi. Tidak akan pernah bertemu seseorang yang begitu mencintaiku. Tidak akan menemukan pria sederhana dan baik yang kuinginkan. Pria yang bisa menerimaku dan mencintaiku sepenuh hati seumur hidup. Sejak bertemu denganmu, pintu hatiku terbuka lagi. Karena aku. Karena kamu membuatku merasakan kebersamaan denganmu. Kamu memberiku kehangatan cintamu. Dan kesetiaan serta pengorbananmu untukku dan anak ini dalam cinta. Jujur saja, aku sudah lama menyukaimu. Hanya saja aku selalu merasa rendah diri. Sampai kemarin, aku tidak bisa menemukanmu lagi. Baru sadar betapa aku sangat khawatir padamu. Saat itu, aku sadar aku mencintaimu, terutama saat kamu melamarku. Dari lubuk hati, benar-benar ingin bersamamu. Ingin memulai hidup indah bersamamu. Lalu kenapa hari ini kamu menolakku? Jika kamu orang biasa, aku mungkin bisa mempertimbangkan. Untuk bersamamu, ayahmu adalah pengusaha penting di Nanning. Dan kamu adalah bintang baru di Biro Pariwisata. Menangani proyek penting, masa depanmu cerah. Jika karena aku dan anak orang lain mempengaruhi masa depanmu, aku tidak bisa egois seperti ini. Shu Dabin akan mengacaukan keluargamu dan pekerjaanmu. Sudah kubilang, aku tidak peduli dengan semua ini. Tapi aku peduli, karena aku mencintaimu. Aku tidak bisa membiarkanmu dan keluargamu menerima perlakuan seperti ini. Karena aku mencintaimu, jadi aku harus melepaskan. Cewiken, pergilah. Aku akan merawat diriku sendiri. Jangan cari aku lagi. Xian Yu. Benar-benar tidak ada kemungkinan lagi? Cewiken, sejak grup sudah. Atur aku istirahat. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk istirahat dengan baik. Akan bersantai sepenuhnya. Tenang, aku akan jaga diriku sendiri. Kamu pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kita baik-baik saja masing-masing. Baik. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Rencanamu berhasil. Tentu, aku beritahu kamu. Sri dan pacar bayarnya itu sudah benar-benar bertengkar. Selanjutnya lihat saja aku bagaimana langkah demi langkah mengembalikannya ke tanganku. Bagaimana kamu memperlakukannya? Aku tidak peduli. Yang aku tahu, hadiah yang kamu janjikan padaku belum terbayar. Tunam, setelah aku dapat uangnya, bukan cuma hadiah yang kamu mau. Bahkan jika kamu minta yang lain, aku akan penuhi semuanya. Malam ini mau tidak? Aku masih harus syuting nanti. Tidur cepat. Setelah kamu dapat uangnya. Masa aku tidak mau temani kamu dengan baik? Sudah, aku pergi dulu. Main bersama yuk.
Xian Yu, kamu benar-benar berniat. Hidup sendiri lalu membesarkan anak sendirian? Menurutku, tidak ada yang salah dengan itu. Aku sudah baca banyak buku tentang parenting. Beberapa hari lagi akan ikut kelas. Menurutku, membesarkannya tidak akan jadi masalah. Kamu tahu maksudku bukan itu. Nanti saat kamu melahirkan, aku pasti akan jaga kamu. Masa ya tidak ada orang di sampingmu? Maksudku, kamu dan Cewek Weekend benar-benar tidak mungkin lagi? Kalau tidak pisah gimana? Apa aku harus membebaninya? Melihat Shu Dabin mengacau. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kamu pisah begitu saja dengannya, tidak sakit hati? Tidak berat melepasnya? Sakit hati, pasti sakit hati. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa berusaha tidak memikirkannya. Aku percaya waktu adalah obat terbaik. Aku hanya bisa perlahan melupakannya. Mana bisa semudah itu lupa? Ngomong-ngomong, dengarkan ini. Aku akan baik-baik saja. Bunga masih harum. Waktu terus berlalu, kenangan indah. Aku memikirkanmu. Semoga dia benar-benar baik-baik saja. Bisa tidak kamu bantu aku satu hal? Apa itu? Bantu aku, perkenalkan dia dengan seorang pacar. Biar dia cepat melupakan aku. Aku tidak bisa bantu kamu untuk hal ini. Kalau begitu, bantu aku untuk menasihatinya tentang adik perempuannya itu. Oke, sudah cukup. Kita sudah tidak mungkin lagi. Sok keras kepala saja. Benar-benar tidak mungkin lagi. Kenapa buru-buru mendorongnya ke orang lain? Bukankah masih tidak bisa melupakan dia? Yah, tetap harus bergantung padaku. Kakak Sasa. Kamu selalu bantu aku perhatikan situasi XNU. Kalau ada perubahan, beritahu aku segera. Terima kasih. Kok, Ken. Kamu berencana lagi seperti dulu, diam-diam menunggu. Kakak Xian Yu ya? Apalagi yang bisa dilakukan? Bulan XNU semakin besar. Aku tidak ingin dia terstimulasi lagi. Maksudku, kamu yakin anak itu bukan milikmu? Hasil tes DNA sudah keluar, apa yang tidak bisa dipercaya? Anak yang lahir saja bisa tertukar, apalagi tes. Kamu pikir baik-baik, rumah sakit kita itu. Apakah direkomendasikan oleh Shu Dabin? Bukankah itu berarti dia punya teman yang bekerja di sana? Maksudmu, semua ini mungkin? Sudah Bin yang memasukkan? Sangat mungkin, sebelumnya aku pernah menyuruh orang menyelidiki. Shu Dabin itu, dia benar-benar pria brengsek. Semua hal buruk bisa dia lakukan, menyuruh orang memalsukan, baginya. Seharusnya bukan hal yang sulit. Bagaimana kita bisa membongkar tipuannya? Lakukan tes lagi untuk memastikan. Menurutmu XNU masih mungkin keluar bersamaku? Untuk melakukan tes DNA lagi? Sekarang dia bahkan tidak peduli padaku. Bagaimana mungkin bisa diajak keluar? Aduh, kalau terang-terangan tidak bisa, kita bisa diam-diam. Halo, Sasa. Tidak apa-apa. Besok hanya pemeriksaan rutin, kamu tidak perlu ikut. Lagi pula aku tidak ada kerjaan, aku temani kamu saja. Agar hati lebih tenang, jangan khawatir aku tidak akan menyebarkan ke orang lain. Baiklah, sampai jumpa besok di rumah sakit. Siapa? XINU. Shu Dabin, kenapa kamu datang lagi? Jangan salah paham, aku cuma khawatir kamu sendirian di rumah. Tidak ada makanan. Aku lagi makanan yang kemusaka. Aku khusus mengantarkannya untukmu. Aku tidak lapar, tidak mau makan, keluar saja. Ini dari restoran favoritmu loh. Aku antri lama sekali baru dapat. Jangan sia-siakan niat baikku, terima saja. Baiklah. Makanan tinggal, kamu pergi. XINU, kamu juga tahu. Restoran ini jauh sekali, aku antri lama. Aku juga belum makan, biarkan aku makan di sini. Aku bersumpah, setelah makan aku langsung pergi, tidak akan mengganggumu. Shu Dabin, kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil satpam di bawah. Atau aku telepon polisi. Jengkon. Jangan kejam begitu, orang bilang, sehari suami istri, 100 hari kebaikan. 100 hari suami istri, dalam seperti laut. Shu Dabin, kita sudah bercerai. Ya. Jangan, tidak usah telepon. Lagi pula aku ayah dari anak dalam kandunganmu. Tidak bisakah kamu beri aku sedikit muka? Kalau kamu benar-benar punya muka, pergi sekarang. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. XINU. Aku tahu kamu membensiku, dulu aku terlalu bodoh. Waktu kita bersama, aku selalu menganggapmu cadangan.
dan selalu merasa kamu beban setelah benar-benar berpisah. Aku baru sadar di dunia ini, hanya kamu yang mencintaiku. Sekarang kamu bilang ini padaku tidak berguna. Di dunia tidak ada obat penyesalan. Tapi aku juga pernah memikirkan masa depan. Kita bisa menemani anak tumbuh bersama. Baik, kamu pikirkan, pulang dan pikirkan. Aku tidak mau. Zen Yue, Jangan Kichem Bajitu. Kamu benar-benar ingin anakmu setelah lahir. Tidak punya ayah sama sekali? Kalau bayi tahu punya ayah brengsek seperti kamu, lebih baik tidak punya. Alai Zen Yue, aku. Dulu pernah mengecewakanmu, tapi kamu juga tidak bisa. Menghinaku seperti ini, lagi pula dulu aku juga bekerja. Menghidupimu. Menghidupiku? Sudah Bin, aku tidak punya pekerjaan. Kamu tinggal di rumahku bukan? Kamu masih berani bilang mau menafkahi aku? Aku kasih tahu. Laki-laki yang sombong, angkuh, dan merasa paling hebat. Sementara wanita hanya bisa menurut, rendah hati, dan bersikap baik. Zaman itu sudah lewat. Kamu pikir dengan memberiku sedikit barang dan membujukku, aku akan kembali padamu? Mimpi! Lee Xianyu, kamu pikir baik-baik. Kamu sendirian harus bekerja sekaligus mengurus anak. Kamu tahu berapa besar tekanan yang harus ditanggung? Ini pilihanku sendiri. Aku lebih memilih menanggung tekanan besar ini daripada memiliki suami yang hanya ada namanya, keluarga yang sudah tidak berarti. Pernikahan seperti janda. Sudah Bin, aku akui dulu aku yang mengejarmu dan membawamu ke sisiku. Saat aku yang masih menolak untuk menendangmu keluar. Sekarang pergi, aku tidak mau melihatmu. Pergi. Pak Shu, kok kamu masih bisa buka pintu rumahnya? Dia tidak pakai password? Wanita ITU bodoh sekali. Hanya ingat beberapa angka, dipakai bolak-balik. Coba beberapa kali pasti ketemu. Bisa ketemu? Aku menikah dengannya 10 tahun. Bercanda, tempat dia sembunyikan uang, aku tahu betul. Ini semua tabungan wanita itu selama ini. Ayo pergi. Berhenti. Kenapa kalian di rumah Xianyu? Apakah mencuri sesuatu? Weekend, ini bukan urusanmu. Minker. Minker. Lihat apa? Jongkok. Tidak diberitahu, anak laki atau perempuan. Tidak bilang, sekarang tidak boleh bilang. Kok aku merasa perutku lebih besar dari orang lain? Mungkin dua. Dua tidak boleh, dua aku lebih tidak sanggup. Takut apa ada aku akan jadi ibu baptis anakmu. Jangan ada yang berebut denganku. Sudah janji ya, kamu harus urus. Hati-hati. Aduh, apa-apaan ini? Weekend, kenapa kamu di sini? Xianyu, jangan panik, dengar aku pelan-pelan. Pelan-pelan, hati-hati. Jangan pura-pura. Sudah bangun? Ceritakan sendiri pada Xianyu, apa yang terjadi? Sudah Bin, kamu yang ceritakan, apa yang terjadi? Maafkan aku, Xianyu. Aku brengsek. Sekarang tidak ada yang mau dengar pengakuan dosamu. Cepat ceritakan kejadiannya dengan jelas pada Xianyu. Baik, Xianyu. Setelah aku bercerai denganmu, aku bertemu dengan Tian Tian. Tian Tian adalah peserta pelatihan kami. Waktu itu aku lihat dia masih muda dan cantik. Sudah. Katakan kenapa kalian bisa muncul di rumah Xianyu dan membuat semuanya berantakan seperti ini? Jangan buru-buru, ceritanya tidak bisa dilompati, harus dari awal. Xianyu. Kamu dengarkan dia, biarkan dia selesaikan. Xianyu, kamu juga tahu kemampuanku dalam merayu wanita. Nah, belakangan ini aku agak kehabisan uang. Setelah kita bercerai, aku dengar kamu dapat proyek besar dengan bonus yang banyak. Aku berpikir setelah kita rujuk, aku bisa gunakan uang itu untuk membahagiakan Tian Tian. Benar-benar tidak tahu malu. Tapi kamu juga tidak setuju.
Kamu bahkan bilang, kamu sudah bersama Che Weekend. Kalian bahkan punya anak bersama. Lalu aku berpikir untuk memalsukan. Katakan, apa niat jahatmu yang sebenarnya? Beberapa hari lalu, kita periksa tes DNA. Bukankah aku bilang dokter itu temanku? Aku menyuap dia sedikit uang. Jadi hasil tesnya palsu. Kalau begitu, anak ini bukan milikmu. Benar, semua ini adalah ulah Shudabin. Kamu tahu kenapa hari ini aku temani kamu periksa kandungan? Aku sudah membawa sampel Che Weekend sebelumnya. Tujuannya untuk melakukan tes DNA diam-diam lagi. Ini hasil tes hari ini. Tenang. Sekarang percayakan? Semua ini adalah rencana licik Shudabin. Tujuannya adalah memisahkan kamu dan Che Weekend. Lalu dia bisa kembali padamu, rujuk denganmu, dan terus menipu hartamu, juga tubuhmu. Begitu ya. Lalu kalian datang ke rumahku hari ini untuk apa? Awalnya aku ingin memisahkanmu dengan Che Weekend dan punya kesempatan untuk rujuk denganmu. Tapi ternyata kamu masih sangat tegas, bahkan mengusirku keluar. Saat sedang buntu, Tian memberiku ide ini. Kalau aku tidak bisa menipu, ya terpaksa mencuri. Kau mencuri semua hak aku. Tidak, aku belum selesai mencuri. Sudah dihentikan oleh Che Weekend. Shudabin, dasar bajingan. Shudabin, kau tahu tidak? Ini semua tabunganku untuk menghidupi anak. Kau mengambilnya, bagaimana aku bisa hidup? XNU. Semua penjahat ini sudah ditangkap. Uangnya tidak bisa diambil. Che Weekend. XNU, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Barusan aku sudah menelepon polisi. Sepertinya polisi akan segera datang. Semua penjahat itu, termasuk dokter itu, tidak ada yang bisa kabur. Mereka pasti akan mendapat hukuman yang setimpal. Che Weekend, kau begitu baik padaku. Berarti selama ini kau yang diam-diam melindungiku ya? XNU. Jangan pergi, selama ini. Setiap kali melihat foto lamamu, aku teringat semua kenangan indah kita. Saat kita bersama dulu. Tapi sekarang, kebenaran akhirnya terungkap. Tidak ada lagi halangan antara kita, XNU. Jangan tolak lagi, ya? XNU, jika kau mau. Aku akan masak untukmu setiap pulang kerja. Mengantar jemputmu kerja. Menemanimu belanja. Mengajakmu keliling dunia. Memberimu dan bayi kita rumah yang nyaman. XNU, menikahlah denganku. Che Weekend. Terima kasih sudah mengatakan ini padaku. Terima kasih sudah menjagaku selama ini. Aku sudah kehilanganmu sekali. Kali ini aku pasti akan menghargaimu. Aku mau bersamamu, aku mau menikahimu. Kyarga. Suster, bagaimana kabarnya? Tenang, baik ibu maupun bayi baik-baik saja. Dan itu adalah bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kembar laki perempuan, pegang baik-baik, ini putri kalian. XNU, kamu sudah bekerja keras. Ini anak kita, kembar laki perempuan. Sangat bagus. Kali ini, kita benar-benar beruntung dengan kembar laki perempuan. Ini adalah buah cinta kita. Juga hadiah dari malaikat untuk kita.